Oke. Kayaknya benar ini. Nampilkan benar layarnya. Nampilkan PPT. Silahkan dimulai Pak Hendra. Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah ya, semoga sehat, baik. Bersyukur kepada Allah. Pada hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran akidah akhlak dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya Bapak lihat anak-anak sudah siap belajar, sudah disiapkan alat-alat tulisnya, bukunya ya supaya disiapkan. Kemudian juga seragamnya ini. Ya, tolong dirapikan. Ya, alhamdulillah kalau Bapak perhatikan ya sudah rapi semua. Sepertinya anak-anak sudah siap belajar. Alhamdulillah. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ya, semangat anak-anak ya. Tetap semangat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya, terima kasih anak-anak. Kalau Bapak lihat, Bapak perhatikan anak-anak Bapak sudah siap belajar dan sudah semangat untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Kemudian Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya. Bapak cek kehadirannya. Falilah ada, oh alhamdulillah ada ya. Kemudian Miftahuddin ada, terus Khairul ada, ya. Jainul juga ada, kemudian Anah, Nur Aisyah ada, oh alhamdulillah ya ada semua. Alhamdulillah pada hari ini anak-anak Bapak hadir semua. Kalau Bapak perhatikan, ya, kalau Bapak perhatikan dari absen kehadiran semuanya aktif nih. Terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah berpartisipasi, yang sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Kami mintakan kepada Ananda Falilah untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Ananda Falilah yang telah memimpinkan doa. Mudah-mudahan pelajaran kita pada hari ini diberikan kemudahan oleh Allah, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anakku sekalian, ya. Minggu yang telah lalu kita sudah mempelajari materi tentang menghindari sifat-sifat maksiat. Ya, masih ingat anak-anak? Sifat maksiat, apa saja sifat-sifat maksiat? Iya, pintar anak Bapak. Ya, Raihana. Sifat-sifat maksiat itu ada sombong, benar. Apalagi yang lain, yang siswanya. Iya, 100. Ini Zainul ini. Ya, pintar anak Bapak. Ya, ujub, sum'ah. Ya, benar. Apalagi? Iya, benar. Ria, takabur, sombong. Ya, benar sekali. Banyak ya sifat-sifat tercela yang wajib kita hindari. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini materi kita ya tentang
mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, materi bab 2 tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memperdalam materi tentang mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya pada materi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan mengamati kemudian mengomunikasikan dan mendiskusikan ya diharapkan siswa kalian dapat memahami pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang kedua, siswa dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengomunikasikan pengertian sifat wajib Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Ya. Kemudian peta konsep sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, beriman kepada Allah yakni kita berkeyakinan ya, kita meyakini, kita beriktikad dengan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat wajib, sifat-sifat mustahil dan sifat jaiz Allah Subhanahu wa taala. Ada pepatah mengatakan anak-anakku sekalian, apa kata pepatah yang sering kita dengarkan? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak cinta. Benar sekali. Nah, untuk mengenal Allah anak-anakku sekalian ya, supaya kita disayang oleh Allah, supaya kita dicintai oleh Allah, kita wajib mengenal Allah. Bagaimana mengenal Allah? Untuk mengenal Allah melalui sifat-sifat Allah. Ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Bapak sebutkan tadi, sifat Allah itu ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang ya Bapak meminta kalian untuk mengamati gambar. Ya, ini ada gambar anak-anakku sekalian. Ada gambar ya. Kalian mengamati gambar, kemudian diskusikan anak-anakku sekalian. Diskusikan ya. Setelah kalian mengamati gambar, diskusikan. Apa yang didiskusikan? Yang kalian diskusikan anak-anakku sekalian, bagaimana cara menampilkan perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada gambar, ada 2 buah gambar ini. Gambar yang pertama, ayo silakan gambar apa ini? Silakan kalian amati. Ya, ini sebagaimana yang sudah Bapak bagikan kelompoknya ini. Ini tugas kelompok ya. Ada 3 kelompok yang sudah Bapak bagikan. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, silakan kelompok 1. Ini gambar apa ini? Gambar yang pertama ini. Iya, pinter kelompok 1. Ini ada gambar gunung, kemudian ada gambar planet, gambar apa lagi? Gambar pelangi ya. Terus gambar apa lagi? Ada gambar langit, kemudian ada gambar danau, ya, ada gambar pohon. Kemudian gambar yang kedua ini gambar apa ini? Oke, yang kedua, yuk kelompok 2 silahkan. Benar sekali kelompok 2. Ya, ini gambar petir ya. Kemudian yang kelompok 3, oke, pinter kelompok 3. Ya, ini ada gambar awan. Ini cuacanya nih lagi mendung ya, hujan ya. Nah, terima kasih. Baik, sekarang kalian diskusikan ya, bagaimana cara menampilkan perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya, yang relevan terkait dengan materi kita pada hari ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kelompok 1. Bagaimana? Ya? Oh iya benar sekali. Terima kasih. Ini ya,
Terima kasih, Ana Haryanti. Pintar ini anak Bapak ini. Ya, jadi yang pertama, menyembah dan meminta sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kelompok dua, silakan. Ayo, bagaimana caranya? Cara menampilkan perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah. Iya, pintar kelompok dua. Benar. Yang kedua ya, menjadi orang yang rendah hati. Kemudian lagi jauh daripada sifat angkuh, benar ya. Kemudian tidak merasa lebih hebat dari orang lain. Pintar. Kelompok tiga lagi, yuk silahkan. Ya, bagaimana caranya menampilkan perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah? Iya, pintar sekali. Ya, pintar. Taat beribadah dan selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok masing-masing. Terima kasih ya. Baik, selanjutnya anak-anakku sekalian, setelah kalian mengamati ya, kemudian kita akan mempelajari pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba tolong dibacakan Ananda Rumi. Apa pengertian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala? Iya, pinter. Ya, terima kasih untuk Ananda Rumi ya. Jadi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat adalah ciri-ciri atau keadaan yang melekat atau menempel pada sesuatu. Kalau zat adalah sesuatu yang diberi sifat. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mempunyai sifat. Nah, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala terdiri dari ada sifat wajib, ada sifat mustahil dan sifat jaiz. Nah, kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 sifat, ya. Ada 20 sifat. Apa saja 20 sifat itu? Ayo sama-sama anak-anakku sekalian. Sama-sama Bapak duluan kalian mengikuti ya. Ya, apa saja? Satu, wujud. Kemudian apa lagi? Qidam. Ya, bako. Mukhalafatul hawadis. Ya, mukhalafatul hawadisi. Yang kelima apa lagi? Qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang keenam, wahdaniyat. Yang ketujuh, qadrat. Yang kedelapan, iradat. Yang kesembilan, ilmu. Yang kesepuluh, hayat. Kemudian yang ke-11 sama, yang ke-12 basor, yang ke-13 kalam, yang ke-14 kaunuhu qadiran, yang ke-15 kaunuhu muridan, yang ke-16 kaunuhu aliman, yang ke-17 hayyan, kemudian yang ke-18 sami'an, yang ke-19 basyaran, yang ke-20 mutakalliman. Nah, ini anak-anakku sekalian, ya nanti tolong kalian pelajari dan kalian hafalkan nanti ya. Nah, ini beserta artinya. Nah, di samping sifat-sifat wajib bagi Allah itu 20 sifat, kemudian anak-anakku sekalian, Allah juga mempunyai sifat mustahil. Kalau sifat wajib itu 20, maka sifat mustahil pun juga ada 20. Karena mustahil itu adalah sifat yang berlawanan, ya. Sifat yang bertentangan dengan sifat wajib Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti sifat wujud. Sifat wujud itu wajib bagi Allah. Nah, lawan daripada sifat wujud yaitu sifat mustahil. Apa lawannya? Sifat Adam. Ya. Kemudian yang qidam itu lawannya hudus, sifat mustahilnya. Kemudian bako, ya, itu fana. Mukhalafatul lil hawadisi, mumatsalatu lil hawadisi. Kemudian qiyamuhu binafsihi itu ihtiyajuhu li ghairihi. Kemudian wahdaniyah ta'addud, ada qadrat itu sifat mustahilnya ajzun. Kemudian iradah itu karahah, ilmu itu jahlun, hayat itu mautun, kemudian sama itu sumun, kemudian basar umyun, kalam bukmun, qadiran jizan, kemudian muridan mukrahan, aliman itu jahilun, hayyan mayyitun, ya sami'an, kemudian asamma, kemudian basyaran akma, mutakalliman abkama. Baik. Ya. Nah, kemudian arti dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 sifat itu adalah anak-anakku sekalian, dari yang pertama sifat wujud.
Nah, ini coba dibacakan Ananda Iskandar. Ya, sifat wujud secara bergantian ya, secara bergantian. Yo, dari yang putra ya, wujud itu artinya ada, lawannya tidak ada, mustahil Allah tidak ada. Kemudian yang kedua, tidam itu dahulu ya, artinya lawannya baru. Kemudian ya, yang ketiga, kekal artinya lawannya rusak. Kemudian yang keempat, mukhalafatul hawadisi ya, artinya berbeda dengan makhluk, tidak sama, lawannya menyerupai makhluk, dan seterusnya ya, sampai kepada yang ke-20, Allah Maha berfirman, sifat mutakalliman ya, artinya Maha berfirman. Nah, mustahil Allah bisu. Kemudian anak-anakku sekalian, setelah kita mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib 20 sifat, kemudian sifat-sifat mustahil 20 sifat, ya beserta artinya, selanjutnya dalil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil nakli yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa saja? Ya, mulai dari sifat wujud, itu dalilnya ada di dalam Al-Qur'an surah As-Sajdah. Ya, kemudian sifat qidam itu ada di dalam Quran surah Al-Hadid. Kemudian sifat baqa itu di dalam Quran surah Ar-Rahman. Kemudian mukhalafatul hawadis ada di dalam Quran surah Asy-Syura. Kemudian qiyamuhu binafsihi ada di dalam Al-Quran surah Ali Imran. Kemudian wahdaniyah itu Quran surah Al-Ikhlas. Qudrat ada di dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian iradat ada di dalam Al-Quran surah Yasin. Kemudian ilmu Quran surah Al-Mujadalah. Kemudian hayat Quran surah Al-Baqarah, sama Quran surah An-Nisa ya, basar Quran surah Al-Hujurat, kalam Quran surah An-Nisa, qadiran Quran surah Ali Imran, dan seterusnya sampai mutakalliman ada di dalam Quran surah At-Taubah. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, baik, ya tetap semangat anak-anakku sekalian. Allahu Akbar. Nah, baik, anak-anakku sekalian, ya. Kemudian bagaimana perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada gambar ya. Coba tolong amati gambar ini, perhatikan gambar. Ini silahkan amati gambar apa ini? Ada yang tahu? Iya, benar sekali anakku. Ananda Pak Iskandar ini. Pintar ini. Ini adalah gambar seorang kakek yang sedang membaca Al-Qur'an. Nah, beliau ini sedang apa? Ya, kakek yang sedang membaca Al-Qur'an ini, beliau ini sedang menampilkan perilaku beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian anak-anakku sekalian, identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Dari 20 sifat yang wajib dan sifat yang mustahil yang telah kita pelajari, yang telah kita baca ya. Kemudian sifat-sifat Allah yang wajib 20 sifat itu dikelompokkan lagi ya, dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok. Ya, apa saja? Coba sebutkan. Sebutkan anakku. Ya, yang siswinya silakan. Iya, benar. Ya, benar Nur Aisyah. Ada sifat nafsiyah. Ada sifat apa lagi? Ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat maknawiyah. Apa itu pengertian sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah adalah sifat yang berhubungan dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada berapa sifat nafsiyah ini? Nah, sifat nafsiyah ini hanya ada satu, karena dia berhubungan dengan zat Allah. Apa itu yang satu? Yaitu sifat wujud. Apa arti wujud tadi? Iya, benar sekali, anakku. Sifat wujud itu artinya ada. Ya, mustahil Allah dia tiada. Kemudian yang kedua, sifat apa? Sifat salbiah. Ya, apa tadi pengertian salbiah? Pengertian sifat salbiah adalah sifat yang meniadakan atau menolak sifat-sifat yang tidak sesuai bagi Allah Subhanahu wa taala. Ada berapa sifat salbiah ini? Ada 5. Coba sebutkan.
Iya, benar sekali. Ya, ada qidam, ada baqa, ada mukhalafatul lil hawaditsi, ada qiyamuhu binafsihi, ada wahdaniyat. Berikutnya yang ketiga, apa? Sifat ma'ani. Apa pengertian sifat ma'ani? Pengertian sifat ma'ani adalah sifat yang dapat diyakinkan melalui panca indera. Ya, sifatnya abstrak, dapat diyakinkan oleh panca indera. Nah, apa saja sifat ma'ani itu anak-anakku sekalian? Ya, sifat ma'ani ada 7. Ya, ada 7 sifat ma'ani. Coba sebutkan anakku. Iya, terima kasih Ananda. Miftahuddin. Benar sekali. Ya, ada sifat kodrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Itu sifat ma'ani. Kemudian yang terakhir itu sifat maknawiyah. Apa pengertian sifat maknawiyah? Maknawiyah adalah sifat yang menguatkan. Sifat ma'ani, ya. Sifat maknawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa sifat ma'ani. Nah, kalau sifat ma'ani ada 7, maka sifat maknawiyah pun anakku sekalian juga ada 7. Coba sebutkan ya, Ananda. Apa saja sifat maknawiyah? Kalau ma'ani itu ada 7, maka sifat ma'nawi juga ada 7. Apa saja? Ya, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Pintar, tepuk tangan ya. Yang anak-anak yang telah menjawab. Terima kasih, kita pintar anak Bapak ini semuanya. Ya, Masya Allah, luar biasa. Tetap semangat anak-anakku. Allahu Akbar. Ya, terima kasih ya. Kemudian kita sudah mengelompokkan ya, mengidentifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya, ini bukti kebenaran sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ya. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang 20 sifat itu ada bukti kebenarannya. Ya, sekarang sama-sama. Ya, yang pertama sifat apa, anakku? Oke, pinter. Sifat wujud, ya. Sifat wujud. Sifat wujud. Wujud artinya apa tadi? Oh iya, pinter. Wujud artinya ada. Nah, mana buktinya? Mana bukti kebenaran sifat wujud? Bukti kebenaran sifat wujud itu adanya alam, ya. Adanya alam. Pasti ada yang membuat. Tidak mungkin alam ini berdiri sendirinya. Adanya alam, adanya ciptaan, termasuk kita anakku, termasuk bapak, termasuk anak-anak bapak, ya, siswa-siswi, itu bukti bahwanya ada yang menciptakan, ada kholik, ya, seorang kholik yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang kedua sifat kidam, ya. Kidam, mana buktinya sifat kidam? Adanya ciptaan pasti ada terlebih dahulu sang pencipta. Ya, tidak mungkin, mustahil orang yang menciptakan itu ya lebih duluan ciptaannya, itu mustahil. Pasti yang menciptakan itu lebih dahulu ada, terlebih dahulu sebelum adanya ciptaannya. Seperti misalnya meja dan kursi. Nah, mustahil ya tukang yang membuat meja kursi itu ya lebih dahulu meja kursi. Pasti tukang yang membuat itu lebih dahulu daripada meja dan kursi. Kemudian sifat bako, mana bukti kebenarannya? Bukti kebenaran sifat bako itu semua benda ini anak-anak sekalian. Semua benda dunia pasti rusak, ya. Tapi Allah itu maha maha kekal, ya. Kemudian mukhalafatul lil hawadisi, mana bukti kebenarannya? Ya, pencipta pasti berbeda dengan hasil ciptaannya. Kemudian qiyamuhu binafsihi, mana buktinya? Allah tidak butuh manusia atau apapun. Kemudian wahdaniyat, itu tidak mungkin ada dua sopir dalam satu mobil. Allah Maha Esa ya. Tidak mungkin kan mobil itu disetir dua setir kan mobil. Nah, pasti akan tabrakan anakku ya. Nah, itu kita. Kemudian sifat kodrat, mana buktinya? Kuasa. Kodrat itu artinya kuasa. Kekuasaan Allah tidak terbatas. Kemudian sifat iradat, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala tidak
terbendung, sampai seterusnya sifat mutakalliman. Mana bukti dalil? Ya, bukti kebenaran sifat mutakalliman, Allah Maha berfirman. Al-Quran itu bukti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan pembelajaran, ya kita sudah mengidentifikasi sifat-sifat Allah, kemudian kita sudah menyebutkan bukti kebenaran sifat-sifat Allah, kemudian kita juga sudah menjelaskan pengertian-pengertian sifat Allah, sifat wajib, sifat mustahil Allah. Nah, terakhir ini kesimpulan. Baik, untuk kesimpulan ini kami mintakan kepada salah seorang siswa. Silahkan salah seorang siswa untuk menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Silahkan. Iya, terima kasih Ananda Iskandar Shah yang telah membacakan kesimpulan. Ya, jadi kesimpulan kita pada hari ini adalah bahwa macam-macam sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 3. Ada sifat wajib, ada sifat mustahil, dan sifat jaiz. Kemudian yang kedua tadi kesimpulannya apa? Ya, sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat yang pasti, yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa kesimpulannya tadi? Ya, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat yang pasti tidak ada, ya, tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, ya, ini sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang boleh atau dan tidak ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang kelima kesimpulannya identifikasi sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada ma'ani dan maknawiyah. Nah, dengan kesimpulan yang telah disampaikan oleh salah satu kawan kalian tadi, maka untuk selanjutnya kita akan melaksanakan evaluasi anak-anak sekalian. Evaluasi ya. Nah, untuk evaluasi ini ya silahkan kepada perwakilan untuk membacakan ya ini pertanyaan ya. Silahkan setelah kalian mengamati uraian tentang sifat Allah, ini jawablah pertanyaan berikut ini. Tolong dibacakan salah seorang. Iya, pertanyaannya apa? Sifat yang menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah. Misalnya, manusia itu bersifat sementara, sedangkan Allah bersifat kekal. Itu tergolong pada sifat. Ayo silahkan. A. Sifat ma'ani. B. Maknawiyah. C. Nafsiyah. D. Sifat salbiyah. E. Nafsi. Ayo silahkan angkat tangan. Iya pinter. Anak Bapak Romi. Pinter ya. Sifat salbiyah. Terima kasih tepuk tangan ya untuk Ananda Romi. Nah, dengan materi evaluasi pada hari ini, anak-anakku sekalian, maka berakhirlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang dapat Bapak sampaikan itu bermanfaat dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa kita aplikasikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini ya bisa kita tampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimatikan rekamannya, Pak. Videonya. Matikan rekamannya. Nggih, Bu. Oke.